Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewarganegaraan akan menjelaskan sedikit tentang korupsi yang beranggotakan Mbak Farihan Nuril, Mbak Khulsum Layinatul, dan Mas Bagas Maulana Iza Al-Akbar, serta saya sendiri Muhammad Hashim Anta Maulana. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dalam bentuk nominalnya, yaitu korupsi nominal. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang suatu negara atau uang suatu perusahaan di mana untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu golongan dan orang lain tertentu. Sedangkan dalam bentuk verbalnya yaitu mengkorupsi, dalam KPPI artinya menyelewengkan atau menyalahgunakan. Nah, menurut beberapa ahli itu banyak sekali pendapatnya. Salah satunya yaitu Baharudin Lopam mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang. Yakni korupsi itu banyak sekali bidangnya, bisa menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Oke, lanjut pada pengertian anti korupsi. Tadi kan korupsi, sekarang anti korupsi. Nah, tindakan anti korupsi itu suatu tindakan yang dimana seseorang itu tidak suka, tidak setuju, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Nah, sikap anti korupsi ini bisa mencegah dan meminimalisir terjadinya suatu korupsi. Nah, jadi tindakan mencegah di sini itu adalah upaya meningkatkan kesadaran tiap individu agar setiap individu itu tidak melakukan korupsi, dan itu merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan aset keuangan negara atau keuangan lembaga tertentu, instansi tertentu. Sejarah korupsi. Korupsi adalah peristiwa sejarah. Korupsi muncul secara bersamaan dengan munculnya manusia yang hidup secara bersamaan dengan terorganisir. Korupsi adalah penyimpangan hak yang telah disepakati, sehingga apabila terjadi korupsi dalam suatu sistem pemerintahan, maka pemerintahan tersebut akan rusak. Pada zaman Nabi, sudah terjadi tindak pidana korupsi, lebih tepatnya pada saat Perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Sedangkan di Indonesia, korupsi terbagi dalam 3 fase, yaitu pada masa kerajaan, masa awal penjajahan, dan masa awal kemerdekaan hingga masa kini. Untuk yang selanjutnya, yaitu upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadi tindak pidana korupsi atau disebut upaya pencegahan. Dan upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana korupsi. Upaya preventif yang pertama yaitu membangun etos pegawai negeri dan pejabat untuk senantiasa membedakan dan memisahkan antara kepemilikan pribadi, swasta, maupun negara. Yang kedua, mengusahakan perbaikan penghasilan dan ekonomi bagi pegawai negeri kelas menengah ke bawah. Yang ketiga, menekankan bahwa prestasi pejabat dan pegawai negeri tidak diukur dari kekayaannya, tapi dari prestasi jasa pelayanannya bagi masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk dikoreksi, dikontrol, dan diperingatkan. Yang kelima, menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki bagi pejabat dan pegawai negeri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Sedangkan upaya represif dalam hal ini ada 2, yaitu yang pertama, pemberian hukuman malu seperti penayangan wajah-wajah koruptor di televisi dan sebagainya, dan yang kedua, yaitu herekristasi atau pencatatan ulang terhadap kekayaan para pejabat. Itu tadi penjelasan singkat mengenai korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.